Shalom saudara, kita kembali belajar renungan Alkitab dengan judul Merendahkan Diri, Meninggikan Orang Lain. Kita persiapkan terlebih dahulu dari 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 11. Di sini kita akan mengutip ayat 7. Demikian isi 2 Korintus 11 ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Saudara yang kekasih, merendahkan diri untuk meninggikan orang lain bukan hal mudah untuk dilakukan. Setiap orang memiliki sifat umum, yakni ingin dipuji dan ditinggikan orang lain, saudara. Banyak cara yang dilakukan untuk meninggikan diri, positif dan negatif. Pertama adalah cara positif. Jika orang berusaha untuk mengembangkan talenta, karunia, dan berbagai potensi serta keahlian yang dimiliki untuk menghasilkan karya-karya besar dalam hidup dan memperkaya orang lain, maka orang lain akan memuji dan meninggikan dirinya. Bukan mulutnya sendiri, bahkan Tuhan akan memuji dan meninggikannya. Yang kedua adalah dengan cara negatif. Jika orang malas mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan berikan, artinya adalah tidak ada karya yang dihasilkan, saudara. Ia merasa iri dan tersaingi dengan orang yang telah berhasil. Ia berusaha untuk mencari kelemahan dan kesalahan orang lain itu untuk merendahkannya, untuk menjatuhkannya, untuk mengganjalnya, untuk menahan perkembangannya. Bagaimana supaya orang tersebut tidak bisa maju, baik di dalam usahanya, baik di dalam karirnya. Dia akan mencari banyak cara untuk mengganjal, menahan, dan menghambat orang tersebut. Saudara yang kekasih, hal ini sebenarnya telah terjadi dari beribu-ribu tahun yang lalu. Bahkan di zaman Paulus sendiri menjadi korban karena dianggap bodoh oleh orang-orang yang menganggap diri rasul-rasul yang pintar, saudara. Mereka berusaha untuk mempengaruhi jemaat dan menuduh pelayanan Paulus bermotif mencari keuntungan pribadi. Terhadap tuduhan tersebut, kalau kita melihat Paulus meminta jemaat untuk sabar. Paulus mengatakan terus terang bahwa ia mungkin bodoh dalam hal berkata-kata, saudara, tetapi tidak di dalam hal pengetahuan. Saat memberitakan Injil di Korintus, ia melakukannya demi kepentingan jemaat, bukan kepentingan dirinya. Ia menerima tunjangan dari jemaat lain agar dapat memberitakan Injil dengan cuma-cuma. Ia juga tidak menyusahkan seorang pun ketika mengalami kekurangan dalam jemaat. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa Paulus berusaha untuk merendahkan diri terhadap orang-orang yang menuduhnya supaya jemaat ditinggikan, saudara. Saudara yang kekasih, mari kita kembangkan talenta yang kita miliki. Mari kita kembangkan karunia yang Allah Tuhan kita berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita kembangkan semua potensi dan keahlian yang Tuhan telah karuniakan bagi kita untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas untuk dapat digunakan pada saat ini, di masa yang akan datang, dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang, saudara. Tetaplah rendah hati, meski dihina, agar orang lain ditinggikan. Yakinlah saudara, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan meninggikan saya, meninggikan saudara, meninggikan kita semua yang beriman kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, pencipta segala sesuatu yang memiliki kehidupan, hanya kepadamu Allah kami berserah dan menyembah. Tolonglah kami untuk
merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, agar orang lain ditinggikan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya Maruli Tuasinambela, Tuhan memberkati. Amin.